Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Amri dari kelompok 22 akan mengadakan podcast pada sore hari ini tentang kealamian dan sejarah alamiah di Al-Markas dan KKM pada tahun ini. Tempat kita berada di Ponpes Al-Markas. Sebelumnya ada dua pemateri pada sore hari ini. Yang pertama Pak Kiai dari selaku Ketua Yayasan Al-Miftahul Hayat dan Panas selaku dosen pembimbing lapangan hari ini. Baik, selanjutnya ya pada sore hari ini mari kita sapa pemateri pada sore hari ini. Di samping saya Panas. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ini moderatornya moderator terkenal. Jadi Kang Amri. Baik. Ya, saya Amri Abdullah, dosen pembimbing lapangan KKM dan kebetulan di kelompok 22 Universitas Al-Khairiyah dan Sulfit Al-Khairiyah. Dan insya Allah podcast hari ini sore ini akan besar gitu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya Bang Firdaus. Saya di sini selaku Ketua Yayasan Miftahul Hayat yang menangani Al-Khairiyah dan Al-Markas di Desa Sambilawan sama Wali Guru. Sekian dari saya. Saya ingin tanya tentang sejarah awal Al-Khairiyah di Al-Markas dan Miftahul Hayat ini. Baik, untuk sejarah awal Al-Khairiyah Yayasan Miftahul Hayat itu sebenarnya yang ada itu di tahun 1952 itu Madrasah Jariah Al-Khairiyah didirikan di Kampung Setu RT 2 Desa Sambilawan Kecamatan Waringin. Nah, berjalannya waktu di antara tahun 1982 berdirilah yayasan yang namanya Yayasan Miftahul Hayat. Kebetulan waktu tahun 82 itu gedung bangunan milik Al-Khairiyah itu dipakai untuk proses kegiatan belajar mengajar Al-Khairiyah, sehingga Al-Khairiyah ini didirikan oleh kakek ibu saya yang bernama Kiai Haji Asy'ari. Bangunan pertama itu gubuk kecil, lantainya juga bukan keramik, lantainya masih tanah, dan dipakailah di situ tiangnya kegiatan sekolah madrasah dan malamnya untuk pengajian. Di situ tuh hampir menjadi sebuah pesantren. Karena waktu tahun-tahun zaman hidup saya yang namanya Haji Asy'ari itu, yang dari Pelamunan, nyantri juga ngaji. Jadi ada chemistry juga nih, ya, Haji Asy'ari dengan Pelamunan itu ada chemistry karena ngaji. Di tahun 2000 yayasan ini yang namanya MTS Miftahul Hayat berpindah domisili, pindah RT, pindah lokasi, karena untuk proses pengembangannya nggak bisa berkembang karena itu meter sudah bisa dikembangkan. Yang kedua, bangunannya punya Al-Khairiyah dan lokasinya juga tidak bisa untuk perkembangan, sehingga almarhumah Haji Ojab Bekarja berpindah untuk membangun yayasan baru. Bukan yayasan baru sih ya, lokasinya yang baru. Setelah itu Al-Khairiyah itu jadi dua, baru menjadi dua. Al-Khairiyah yang pertama dengan RT 2 dan
RT1 yang lokasi Oriental saya di tahun 2001 ya. Yayasan Miftahul Hayat ini sebagai wadah untuk menaungi dua sekolah, yang satu RI, dasar Indonesia, satu Al-Markas pondok pesantren. Dan juga beberapa bulan ini jadi ketua yayasan karena meneruskan amanah keluarga dan masyarakat. Jadi siap tidak siap, sanggup tidak sanggup harus jalan. Kita di sini sebagai pelayanan yang diperlukan. Kadang-kadang juga belum terlalu paham apa itu CFD Almeria. Banyak perlu tidak paham. Sebenarnya kan di sini kan ada perbedaan antara SD dan Almeria. Karena yang perbedaan itu kita tuh bernaung di mana dan tidak seperti perbedaan ini kita perbedaannya 50% untuk pelajarannya umum dan 50% kegiatan agama. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Kadang-kadang sekolah di RI, wah susah masuk SMP negerinya. Anggapannya Susah ininya. Padahal orang tua zaman dulu tuh nggak mungkin lah mendirikan suatu lembaga layanan pendidikan kalau faedahnya itu luas. Justru keuntungan sekolah di Almeria yang berbasis bidang agama, pendidikan agama, itu keuntungannya sangat besar. Kenapa? Ngaji bisa, hadis tahu, ya kan, dan lain sebagainya. Keuntungan lah sebenarnya bagi orang tua itu. Bahkan alumni kemarin itu ada Almeria yang 3 orang ini yang boleh dikatakan bisa diundang untuk baca doa di acara selamatan, karena sudah hafal Yasin. Yang nggak semua itu di luar nanti Yasin itu mungkin ada, cuman kita pengembangannya itu sampai sejauh itu. Jadi sejarahnya dirinya Almeria di luar ini jadi di tahun 1952 terjadi pembagian itu di tahun 2021. Nah, kenapa? Pasti mungkin heran kok di sini ada Almeria, ada Miftahul Hayat, ada Al-Markas. Karena kebenaran tiga-tiganya itu satu orang. Ya, almarhum Haji Ojat Suparja. Jadi pengembangan itu nanti bukan bisa ya. Untuk panas. Gimana konsep KKM pada tahun ini? Oh iya. Jadi alhamdulillah di KKM tahun 2024 ini ya, ini membuat model yang berbeda. Yang pertama, kita ini dari Almeria. Almeria itu yayasan atau lembaga yang tertua gitu. Bahkan lebih tua daripada Nahdlatul Ulama. Betul, 1925 ya. Oke ya. Kalau kan 1926 kalau nggak salah ya. Itu lebih tua. Pertama. Nah, Dijen Sampul ini luar biasa sekali mengembangkan pendidikan ya, menyebarluaskan itu dari santri-santrinya. Jadi santri-santrinya menyebar luas dan akhirnya membuat tuh lembaga pendidikan. Nah, di satu inilah santrinya membuat lembaga, yaitu Abah Yai dari siapa Abah Yai pendiri tahun 52 Ki Haji Asari itu. Jadi itu adalah Almeria luas sekali.
Nah, karena area luas sekali begitu kan, berkembang dan alhamdulillah ada didirikanlah perguruan tinggi. Ada STIE dulu, ada STIKOM dan STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Nah, ada penggabungan tuh antara STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, sama Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Jadi satu namanya Universitas Alpen. Nah, dari situlah akhirnya kalau biasa mahasiswa itu KKM itu pengembangan masyarakat, Iya. lah kalau area kan masyarakatnya luas banyak, bahkan warga sendiri juga banyak banget. Iya. Nah, maka kita punya konsep, yuk mari bantu apa yang bisa dibantu ke madrasah Al-Khairiyah, karena memang itulah bukti pengabdian mahasiswa Al-Khairiyah, lebih mengenal Al-Khairiyah, lebih merasakan jadi guru itu seperti apa gitu ya. Tapi ya beda jadi guru itu, beda dengan orang pabrik, dengan perusahaan, beda banget itu. Nah, sehingga kita konsep KKM di tahun 2024 ini khas, beda daripada tahun sebelumnya. Apa itu? Memfokuskan ke madrasah-madrasah Al-Khairiyah. Di samping kita juga para mahasiswa gitu ya, harus bercampur baur ke masyarakat. Karena tinggal di tengah-tengah masyarakat ya, dengan Pak RT, Pak RW gitu ya, Pak Lurah dan kawan-kawan gitu. Namun fokus kegiatannya itu adalah di madrasah Al-Khairiyah dan ngajar. Mungkin kan bingung, wah ini fakultas teknik kok ngajar. Wih, dia merasakan ngajar tuh kayak gimana ya Pak ya? Maksudnya kan Beliau kerja pabrik luar kan, biasa. kan. Sehingga akhirnya ketika merasakan lebih, aku bagaimana menghormati seorang guru, lebih merasakan gimana adab murid kepada guru gitu. Jadi oh ternyata guru itu luar biasa, sehingga kita nggak semena-mena. Nah, inilah akhirnya konsep KKM 2024 ini khas, apa namanya, ada eksklusif lah ya, itu adalah menyebar di madrasah-madrasah Al-Khairiyah se-Kabupaten Serang begitu ya. Dan ini di kelompok kedua ini ditempatkan di Sambilawan. Nah gitu kira-kira konsep KKM itu. Dan coba nah untuk ya hanya itu sis siswa yang paling jauh dari pantesan itu dari mana? Untuk siswa terjauh dari depan pemimpin, yang terjauh saat ini kebetulan yang dari Lampung sudah tapi ujian mereka saya masih Banten. Misalnya banyak banget. Nah, untuk Panas, program apa saja yang diprogramkan untuk kelompok 22 ini? Terus yang kelompok 22 dan umumnya KKM 2024 ya, Universitas Al-Khairiyah dan State Al-Khairiyah itu, yang pertama tentu ngajar tadi. Jadi programnya harus ngajar di madrasah Al-Khairiyah, baik itu MI, MTS, ya, MA, gitu yang memang ada instansi pendidikannya di Al-Khairiyah itu ya. Dan di ini Al-Madras ada MI. Ya, maka peserta KKM atau mahasiswa-mahasiswa ngajarnya apa ya, fikih segala macam di situ, walaupun tadi harus ngajar ya, Arab di situ, bahasa Arabnya di dalam lagi. Itu yang pertama ngajar. Yang kedua adalah kegiatan KKN ini kan membantu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang kita bisa bantu untuk madrasah Al-Khairiyah. Apa katakanlah di MI ini sesuai dengan kemampuan kita, katakanlah apakah memang kita beli chat kan gitu KKN gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman peserta katakanlah apa, kita punya uang nih sekian, apa kita beli alat bersih karena ini kurang dan sebagainya, silakan, nggak masalah ya. Jadi ini kita coba maksimalkan agar madrasah Al-Khairiyah ini kita bisa bantu. Kenapa? Karena ini adalah tumbuh atau timbul dari pendidikan nih. Gitu. Kalau kita membantu madrasah Al-Khairiyah, itu kita pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena ini pendidikan. Itu kedua ya, jadi membantu. Yang ketiga adalah untuk kegiatan KKN ini adalah pengabdian masyarakat untuk sosialisasi, interaksi dengan masyarakat. Berarti langsung Terjun langsung ke masyarakat, mengenal apa di desa gitu ya, dan mengenal kebiasaan masyarakat sekitar gitu ya. Dan karena waringin ini khasnya emping ya Pak ya, jadi peserta KKM
2024 ini khususnya yang Sambilawa pasti udah pernah. Udah Pak. Wah, Karena kemarin dari kelompok kedua udah belajar UMKM tentang ini. pas dikepresnya itu langsung tipis. Hancur semua Wah, Pak. karena sampingnya itu ketika dia ya langsung dikupas langsung ada nanti alot gitu ya, Susah. nah, sekarang Ya, olah. jadi khususnya peserta kelompok dua ini harus bisa ngemping ya, bukan hanya ngemping tapi ngolahnya itu dan Goreng tangkil itu panas Pak. wah pakai pasir ya, Iya. pakai pasir. Kalau orang yang nggak ngerti mungkin nyiapin minyak itu tangkil digoreng nggak bisa. Jadi itu tangkilnya diambil dari hutan atau bukan perkebunan ya Pak ya, memang hutan di wilayah Koringin-Kono itu dipetik memang khas dari sini. Nah itulah program-program kegiatan KKN 2024 khususnya kelompok kedua ya yang berada di Sambilawa. Sebagai punten Ya. nanya nah itu guru atau ustadz itu yang ada di santun ini itu berasal dari mana? Atau dari daerah Sembilawang ini atau dari luar? Untuk tenaga pengajar GN Allah pengajar DSB profesional Potensi. sesuai dengan kompetensi. Untuk tenaga pengajar di Almarkas itu masih ruang lingkup provinsi Banten dan rata-rata dari status pajaknya Almarkas itu hari ini Jarkel Pola Almarkas ini kurikulumnya hampir sama Pola proses terap ini sama dengan sehari-hari itu yang pakai juga datang. Jadi kalau Masuk ke sini harus bisa ya, jadi kalau ketahuan tenaga pengajar kita ngomong Jawa ataupun ngomong Banten lah itu ada konsekuensi semua. Jadi kita itu ditekankan untuk sering menggunakan juga bahasa kan tiap hari ya. Ini untuk yang terjauh itu yang masih di provinsi Banten untuk tenaga pengajar. Harus biar bahasa tiap hari. Saya kaget setiap ada penulisan mereka memakai juga bahasa itu bisa Arab itu. Saya juga menyesal nomor dulu tidak pesantren. Jadi kalau kita kan sudah umurnya itu udah yang dipikirkan itu lain, jadi untuk proses belajarnya agak belet gitu. Susah. Jadi yang terjauh ya masih di provinsi Banten. Yang itu panas. Berapa besar sih peluang kerja dari lulusan Al-Ahliya setiap tahun? Jadi perlu disampaikan juga, Al-Ahliya sudah ada perguruan tinggi Universitas Al-Ahliya ya, sama STIP ya. Sebelum ke sana, sebenarnya ini disampaikan juga untuk warga Al-Ahliya, khususnya guru-guru madrasah Al-Ahliya yang belum sarjana, ini eksklusif nih, informasi eksklusif. Itu ada beasiswa khusus. Jadi dibantu keringanan, satu keringanan biaya dibantu, kedua keringanan waktu kuliah. Jadi udah disamakan dengan kuliahnya mahasiswa secara umum. Jadi khusus warga Al-Khairiyah yang guru madrasah yang belum sarjana atau yang sudah sarjana tapi enggak apa disebutnya ya, udah senior kan gitu ya, karena mau
kan ada karir guru ya. Ya. Katakanlah, oh saya ngajar tapi kok sarjana bukan pendidikan, bisa ke STT, atau pengen ke ekonomi itu bisa ke Unival katakanlah gitu ya. Nah itu ada keringanan biaya dan juga keringanan cara kuliahnya yang harus disampaikan. Jadi warga Alexandria silakan datang. Bagaimana kalau bukan guru katakanlah, nggak apa-apa, bisa asalkan ada rekomendasi dari cabang Alexandria. Mungkin saudara-saudara yang markas tapi bukan orang Alexandria, bisa asalkan ada rekomendasi dari Pak Kiai. Udah nggak apa-apa, rekomendasi karena dari cabang Alexandria. Oke, itu yang pertama sampai. Nah, bagaimana lulusannya? Kan di sini Alheria itu, khususnya Universitas Alheria dulu ya, Unival. Itu ada 8 program studi. 8 program studi itu ada Fakultas Ekonomi Bisnis, itu program studinya ada akuntansi, ada manajemen. Terus yang kedua ada Fakultas Ilmu Komputer, ada Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Yang ketiga adalah ada Fakultas Teknik, ada Teknik Industri dan Teknik Kimia. Dan yang keempat itu adalah Fakultas Agama Islam. Nah, ada jurusan Hukum Keluarga Islam dan juga Tadris Bahasa Inggris gitu. Nah, ini Universitas Aleria. Tapi kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aleria baru dua. Itu pendidikan agama Islam sama pendidikan Islam anak usia dini. PAUD. PAUD. Ini bagi yang pengen jadi guru bisa ke kan, PAI dan PAUD. Nah, bagaimana ketika lulusan ini begitu? Sebelum berbicara lulusan, kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan yang mitra kita. Dalam hal apa? Supaya magangnya mudah, gitu ya. Baik itu mitra perusahaan ataupun mitra pendidikan. Ya, pendidikan itu biasanya untuk PPL, yang state, ya PPL, hanya ke sekolah mana nih kan gitu kan. Tapi kalau yang Unival, magang kan? Iya, magang. Katakanlah fake, magangnya di mana? Sana sebut aja, perusahaan PT Karunia Awan Nusantara, Karuniawan Nusantara, terus Asahi Mas, Chandra Asri, Krakatau Steel, ya itu magangnya ya, dan lain sebagainya. Saya kalau nyebutin nggak hafal gitu ya, banyak sekali. Kalau sekolah-sekolah ya nggak nggak perlu ke sekolah umum pun magang PPL di sekolah madrasah Al-Hidayah lebih banyak, ya kan? Bahkan ngebantu guru-gurunya. Siapa tahu ketika lulusan sekolah tinggi ilmu tarbiyah sudah lulus bisa mengabdi. Kalian lihat tadi yang pakai bilang, wah bisa ngajar ke sini gitu. Nah si pakai juga minta kata-kata setetes itu guru udah sih dari setet kalian aja sini untuk guru ini di markas katakan lagi. Nah itu bisa ya sama. Nah lulusannya kalau karena saya backgroundnya akuntansi ya, lulusan akuntansi. Akuntansi itu ilmu goib Pak ya. Itu enggak. Itu Ilmunya nggak ada. ilmu goib itu aja. Nah itu banyak sekali yang bekerja di KPP Pratama Pajar, ya. Terus di Multi Group, terus di Krakatau Steel, ya. Seingat saya itu lah ya. Kalau Mitsubishi saya nggak tahu ini. Lotte juga ada di sana, gitu ya. Baik sekali ya, bagi jurusan manajemen. Nah, jurusan FIK juga sama ya. Kalau nggak salah di mana? Yang KIP ya, KIP saya dengar KSP ya, Krakatau apa? Krakatau Sarana Properti ya. Iya. Jadi itu lulusannya ya, yang memang diterima di perusahaan-perusahaan. Kalau sekolah tinggi tarbiyah lulusan terima di sekolah-sekolah yang ada begitu ya, yang ada baik itu di Serang, Cilegon, yang gitu. Atau bahkan Lampung, karena Lampung itu banyak yang pakai Banyak. yang kalian itu ya, Banyak. Bang ya. Banyak. Kalau di Lampung kemarin Itu saya Solo, nggak Pak. pernah ke sana. Oh, Sekolah pernah. sana juga. Itu kan soalnya cabang itu cuma dua, Citangkil sama Lampung, bisa lolos Iya. gede soalnya. Jadi ini lulusannya ya. Jadi kalau di Universitas ya lulusannya tentu karena sudah kerjasama dengan perusahaan atau kita saja ke ketua pengurus yayasan Alirex yang punya perusahaan banyak. Masih belum. Rajin ya. Begitu. Punten, nah, untuk Pak Kiai, program apa saja sih yang dari Al-Hidayah diturunkan ke yayasan ini? Nah, untuk program dari Alheria itu yang diturunkan ke yayasan itu, yang pertama itu kan kita menjalankan program dari Kemendagri. Sekolah di Alheria itu setara dengan SD. Jadi biaya juga kan sudah gratis.
Program-program kita di sini juga kan untuk kaos olahraga, batik, kita juga bisa. Yang kedua, program kita itu kan karena kita berterus di bidang agama Islam, kita itu menekankan kepada siswa itu untuk menguasai ilmu Islam, Al-Quran, hadis, fikih, Sorong. sorof dan lain sebagainya. Itu program kita yang paling utama. Kalau yang untuk program yang tahun kemarin itu kita lebih cenderung ke Al-Quran, jadi taktis lah, taktis. Karena untuk merangsang. Jadi apabila dari alumni Al-Hariah itu terus MTS-nya ke Al-Markas, itu sebenarnya program itu tinggal meneruskan. Ya makanya sayang program kita di M ini kalau si siswa ini pindahnya ke SMP itu sayang. Yang kedua, apakah mungkin karena baik bosan selama 6 tahun di MI, Mungkin aja bisa jadi itu. harus 3 tahun 6 tahun lagi di Al-Markas, mungkin kan Suasana baru. suasana baru mungkin ya. Cuman boleh dikatakan program yang ada di MI ini untuk membuat generasi Islam yang kuat gitu, karena kita itu kan di akhir ini kan sistem pengajaran agama itu tidak melenceng. Yang diajarkan itu dari kelas 1 MI sampai kelas 5 itu dasar tata cara sholat, tata cara ngaji, ya kan, bahasa Arab dan lain sebagainya, tidak akhlak dan sebagainya. Jadi, program itu membuat siswa ataupun Al-Hariah ini jadi santri yang bisa bersaing di dalam era globalisasi sekarang ini. Makanya kadang-kadang saya juga merasa sedih. Padahal di Al-Markas itu biaya sekian. Iya. Yang mau aja dulu berarti. Jadi sampai kiai dari Paro, Amirul Paro, ada beban biaya 8 juta untuk masuk. Apabila nggak mampu, sanggupnya berapa? Kalau sanggupnya 3 juta, nggak bisa hari itu. Dibuat berapa bulan? Oh, bisa dicicil juga. Bahkan kadang-kadang dari sebelumnya ada biaya untuk makan juga. Nah, kali tidak mampu, kita tidak matok. Gitu. Jadi banyak kemudahan untuk masuk Al-Markas. Ya sekali kok. Mudah sekali. Jadi tidak ada penghalang bagi siswa yang mau masuk pesantren karena nggak ada biaya dan tidak ada penghalang. Yang penting orang mau belajar. Nah, apabila siswa ini santri ini berprestasi, ada beasiswa masuk ke perguruan JN apa, karena Al-Markas juga ada kerjasama sama universitas. Bahkan kalau dikatakan kelas yang lulus ini jadi jidan dari jidan itu mungkin gitu di tahun-tahun ke depan itu sudah ada kerjasama dengan universitas Islam di luar negeri. Ya, karena kita itu mengacu dari Darpo. Kalau dari Darpo kan sudah internasional. Itu program di Al-Hariah ini sudah jelas. Programnya itu nomor 1 mencerdaskan siswa Al-Hariah di Islam. Jadi kunjungannya itu banyak sekali. Yang awalnya tidak bisa baca Quran, lancar, tahu tajwid, tahu nahwu, sorof dan lain sebagainya, dan sejarah Islam. Ya sangat disayangkan lah. Lebih mudah sekolah di MI.
kena semua. kena semua. Pembelajaran secara umumnya Iya, 50%. motor ada. Agama Dapat. dapat. Agamanya dapat. Belum tentu di SD karena hanya 20% kalau di SD pendidikan agama. Mudah-mudahan program kita untuk ke depan ini bisa dipahami juga sama calon-calon siswa dan wali muridnya, karena kita sekolah di sekolah-sekolah yang berbasis nasional, Islamic Center dan lain sebagainya itu biayanya kan mahal, Lumayan Pak. biaya masuknya berapa, padahal program ini sama. Al-Heriah itu enggak kalah saing kalau dari sistem pelajaran agama, enggak bersaing lah, karena kita ibaratnya lembaga pendidikan tertua yang dikatakan PANAS itu lebih tua satu tingkat daripada MI. Iya. Jadi mudah-mudahan program yang di Al-Heriah ini bisa berkembang lebih tinggi walaupun bernaung di Kemenang gitu, karena kita itu bekerja sama bernaung di Kemenang, otomatis kan kita juga harus mengikuti kurikulum program-program Kemenang harus kita laksanakan juga. Berarti pindahnya masih nerima pakai. Kenapa? Pindahan siswa masih nerima ya di MI, Bisa. MTS, pesantren. Bisa. Nah, siapa tahu pemirsa mau Ya. daftar ke Pindah, Al-Makassar gitu. gitu. Kebetulan juga Teman-teman siapa tahu kan yang mau di adik-adiknya. Al-Markas ini, di MI, di Al-Markas, kalau siswa itu melakukan kegiatan-kegiatan, uji kompetensi dan lain sebagainya, itu ada sertifikat Oh, yang dikeluarkan dari perusahaan BPA, Komodit, dari agrowisata, mau itu sertifikat di pertanian, di perusahaan, penghitungan pajak dan lain sebagainya. Jadi kita itu sebenarnya ilmunya banyak juga. banyak juga. Betul. Jadi mau kerja juga kita kalau udah ada sertifikatnya apa? Pajak, hitung pajak dan lain sebagainya. Nanti Ada. seperti panas gitu. Kita udah ada. Karena kita itu di Yayasan Miftahul Hayat ini, baik MI, baik Al-Markas itu ada kerjasama oleh perusahaan BDA. Itu yang salah satunya agrowisata. Karena ini yang mengeluarkan bentuk-bentuk sertifikat pelatihan, ya kan, pelatihan juga bukan hanya di pertanian, pelatihan semua, akuntansi, pelatihan dan Luar biasa. Luar biasa ya. Masya Allah, luar Bisa tuh biasa. daftar di Ya. Al-Makassar. sebenarnya setengahnya sodakoh, Amal. jariahnya almarhum. Jadi ya. Oh iya, itu yang Amal penting jariah. itu. Karena banyak juga santri yang sudah lulus, semoga sekian, Ya Allah, tapi tetap lulus ya. ikhlas. Yang lain ditahan. Kita Aman. Biasanya Pak. kita nggak menghalangi orang untuk belajar, yang penting ada semangat, ilmu terserap. Mumpung di Al-Markas ini santri itu belum ribuan, Iya. jadi untuk proses belajar mengajar dan lain sebagainya itu Kondusif. terpantau Iya, masih kondusif. ya. Karena kalau sudah Ribuan, banyak Pak. ribuan Ya, itu pasti. banyak masalah juga yang timbul. Kalau Terasa banget. benar Pasti susah, itu Pak. Makin banyak semakin banyak masalah juga. itu lebih baik kita itu. Sedikit tapi semua jadi ya. Nah, Betul. jadi ketahuan tuh. Jadi pihak pengajar juga untuk memberikan ilmu materi pelajaran itu terserah terpantau. Alhamdulillah tuh bahasa Inggris bahasa Arab itu di antara kelas 1 kelas 2 SMA itu udah pada alhamdulillah. SMA-nya SMA Markas. MA. Apa MA gitu, MA-nya MA Markas. MTS-nya Al-Markas, dengan Al-Markas. Bisa. Nah, untuk panas, rencana Al-Heriah untuk kedepannya itu seperti apa? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan untuk yayasan. Tapi karena saya sering ke yayasan, saya kebetulan wakil ketua satu DPD Kota Cilegon sama Ustadz Hambasi. Oh, Haji Ambas. Haji Hambasi gitu ya. Jadi ya sedikit Dulu di PGRI ya, dulu PGRI sama almarhum, sama orang tua. betul beliau ya aktif ya. Haji Ambas. Haji Hambasi.
Nah ya karena itu berarti punya bocoran gitu ke depannya apa. Harus dikasih Iya. seperti itu. Ya yang pertama konon katanya kan bahasanya katanya karena Iya. memang ini dari yayasan gitu ya. Aleri ini besar sekali tadi yang udah saya sampaikan gitu ya. Di seluruh Indonesia, seluruh provinsi Indonesia. Jadi sehingga cabang-cabang itu banyak. Nah, konon katanya di pemimpinan Pak Haji Mumu ini adalah untuk merangkul kembali gitu, agar kesaudaraan itu kenal. Nah, Nah, itu ya pakai penting setuju ya gitu ya. Jadi agar kenal, makanya kunjungan-kunjungan itu perlu kita datangi. Nah, gitu. Makanya ketika KKM kelompok ini coba sih silaturahmi walaupun di tempat kita layar kemarin ke Ramat Watu Kang Yai, terus ke Gurain ada MI. ada MI kan gitu. Nah itulah kenapa, karena itu saudara kita ya. Bukan persoalan cabang-cabangnya tapi saudara. Dia tahu oh ternyata kita sama-sama warga Aleria gitu. Sama ala hari ya. Sama Aleria gitu kan, termasuk kampusnya perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua konon katanya dari Aleria Citangkil ini dengan berusaha bekerja sama dengan perusahaan segala macam itu kan ada CSR tuh. Nah, CSR. Sehingga CSR ini diperuntukkan untuk membantu madrasah yang kebutuh. Katakan nggak apa-apa. Betul. Pak Kiai Mumu gitu yang lebih paham. Wah itu yang lebih paham itu. Gitu. Maka kalau katanya juga panas informasiin nanti kita yang bantu segala macam. Ya, termasuk kalau markas ini kalau memang mau itu bantuan Citangkil ya tinggal proposal gitu. Saya tuh ya kita yuk bikin aja proposal kan kita ada yang hancur segala macam, ajukan aja ke Citangkil karena siapa tahu ada bantuan dari situ. Orang katanya Kampung Gurain itu sudah pernah ke sana katanya, cuma saya tuh yang belum. Ternyata ketika sejarah ini lebih tua satu. Gitu yang wah ini harus disampaikan ini ya. Secara 1952 kan. Makanya di podcast ini semoga yayasan mendengar gitu ya, yang disampaikan akhirnya dibantu. Itu yang kedua. Dan yang lain-lainnya adalah program Al-Haria ini akan terus mengembangkan, melanjutkan guru kita, pahlawan nasional kita itu Brigjen Kiai Sampun gitu. Di dunia pendidikan ya pakainya studi ya, dunia pendidikan beliau bukan hanya kiai ya, tapi juga beliau militer, beliau komplit. Ilmu negara ada, ilmu agama lebih jago. Luar biasa tuh, pakainya lebih tahu karena beliau warga Alherianya Lulusan Alheria, lulusan Alheria. walaupun sekolah agama. Kalau sore nih. Kalau madrasah sore. Nah inilah yang program yayasan dan di Alheria juga bermunculan ada yang muamalah, bidang muamalah ini adalah menaungi beberapa aktivitas jual beli khususnya yang pendidikan, misal buku-buku bisa minta aja itu ke Citangkil, buku tulis yang dimana covernya adalah cover Alheria. Itu yang membuat mengenalkan Alheria gitu. Jadi bisa meminta buku tulis ke Citangkil, yayasan Alheria Citangkil gitu untuk dikirim, atau buku-buku hadis kumpulan. Karena kalau nggak salah dulu itu konon katanya di Asolia atau kebiasaan yang dibuat oleh Alheria itu adalah hafalan hadis ya pakai ya. Ada hadis khusus itu. Nah ini yang lagi cari gitu. Nah akhirnya dikembangkan tuh bikin hadis segala macam. Nah itu diperbanyak. Jadi ada muamalah Alheria. Dan bahkan adanya sekarang ada falakiyahnya. Baliknya ada juga. Tuh. Kemudian saya sekretaris falakiyah Alheria. Jadi kemarin yang ngetuk Palu Lebaran ada apa? Pasti saya gitu. Akhirnya se-Indonesia berubah gitu. Sekarang udah ada ketetapan ada bagus. Kenapa? Karena Alheria itu ormas harusnya ya, gitu. Jadi berkembang nah gitu. Jadi falakiyah, muamalah, terus mubalik ya. Jadi para mahasiswa ya itu diajarkan menjadi mubaliko gitu ya. Luar biasa. Ada majelis Alheria ya Pak Kiai setiap Selasa malam Rabu di pendopo di Alheria. Nah itu kira-kira program-program di samping program yang banyak saya nggak hafal. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Nah untuk pesan Alheria secara umum nih, bagaimana tanggapan Bapak? Pak Kiai apa? Panas. Oh saya dulu. Ya. Ya semoga Alheria terus dan terus ya mengembangkan pendidikan karena kita
guru kita itu pakai Ijen Sampun ini adalah beliau Kiai Handal, gitu ya. Kiai Handal yang memang ini mencoba menyebarkan ilmu agama dan ilmu Islam yang pertama. Yang kedua adalah jangan gaptek seperti yang tadi pakai sampaikan. Bukan berarti madrasah atau pesantren itu akhirnya nggak bisa menjawab tantangan dunia kan global. Mau bahasa Inggris bahasa Arab tiap hari bagaimana tuh kalau nggak bisa menjawab tantangan global gitu kan? Sehingga yang kedua adalah semoga Al-Iriyah terus mengembangkan itu ilmu-ilmu itu dan lain-lainnya adalah harapannya Al-Iriyah itu sebagai pionir, sebagai contoh daripada lembaga-lembaga pendidikan lain. Karena memang lengkap banget, ada tadi disebutkan ada muamalah selain daripada instansi pendidikan ya, falakiyah, mubalik dan sebagainya. Nah itu mungkin harapan untuk Harapan. Nah, untuk Pak Kiai sendiri gimana pesan untuk Al-Hariyah sendiri secara umumnya lah? Untuk Al-Hariyah secara umum, ya apa yang dikatakan Pak Anas ya, Iya. jadi semakin berkembang, semakin maju, kita juga jangan melupakan jasa-jasa pendiri dan pejuang seperti Kiai Haji Jadi Sampun, terus yang didirikan di Waringin juga kan, yang mendirikan itu seorang tokoh agama. Nah, untuk itu kita jangan kecil hati, walaupun kita kadang-kadang di cabang ini ya, di MI ini maju mundur, tetap semangat harus terus, karena kita juga mempunyai tantangan nih, tantangan apa yang dikatakan Pak Anas itu. Nah, kita juga harus bisa gitu membuktikan bahwa sekolah di Al-Hariyah itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah SD maupun dan lain sebagainya. Itu sekian dari saya. Ya mungkin itu saja podcast pada sore hari ini. Baik, sekian dari kami kelompok 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kiai atas juga